Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat subuh keluarga besar Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah boten kraos menika sampun wulan Sya'ban utawi ruwah. Nabi SAW ngendikaaken pilih bulan Sya'ban nggih menika sasi ingkang dipun lirwakaken. Nggih. Wong do nglalekke Sya'ban. Jalaran menapa Sya'ban kalah. Nggih, kalah napa nggih? Kondang ya. Nggih, kalah pamor. Kalah bulan Rajab lan bulan Ramadan, terus dijepit nggih. Terus antara dua bulan yang istimewa. Jalaran bulan Rajab menika salah setunggal saking arba'atul hurum, yaitu 4 bulan yang disucikan Allah. Wonten surah At-Taubah ayat 3 setunggal. Ing pundi Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tatlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai bulan Zulhijjah. Dan itu adalah ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan suci. Dan ini adalah ketetapan Allah ya dalam agamanya, maka kau jangan berbuat zalim di dalam 4 bulan suci itu. Nalikanipun Nabi SAW haji, ya, beliau waktu itu menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh Allah 4 bulan suci itu yang 3 berurut-urutan. Kata Nabi SAW yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara yang satu lagi adalah bulan Rabiul Akhir, antara Rabiul Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab Mudhar. Nah, jadi bulan Rajab itu adalah bulan suci. Ya, salah satu dari 4 bulan suci. Kemudian setelah Rajab ini bulan suci yang diistimewakan, besok sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Berkah mereka kathah saenipun. Jadi insyaallah sing jenenge rezeki barokah misalipun nggih. Nggih menika rezeki ingkang kathah kesaenanipun. Marake awake sehat, marake taat niku jenenge rezeki sing barokah. Sithik wae cukup. Lho, gitu. Akeh manfaat. Nah, niku jenenge barokah. Nek akeh marake maksiat, sithik marake stres niku mboten barokah. Gitu. Kadang-kadang sithik stres, akeh edan aja kata. Niki jenenge mboten barokah. Iki mung ora teko ya. Niki kita nek rezeki barokah sithik cukup. Nggih. Betul enggak? Nek akeh manfaat. Jadi yang namanya barokah itu banyak kebaikannya. Misal bapak-bapak, ibu-ibu sering doain orang jadi manten supaya barokah kan gitu ya. Doanya barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, semoga Allah memberkahi kalian, keberkahan Allah dilimpahkan kalian berdua dikumpulkan di dalam kebaikan. Nah, jadi kebaikan itu namanya barokah. Ya, jadi sejak punya istri jadi lebih taat, sejak punya suami semakin solekah, gitu ya. Sakploke berbojoan uripe samsaya sejahtera. Nggih tentrem. Lah niku jenenge ayem tentrem, seneng nggih
Dhisik bobote 55 saiki 90. Nanti kan gitu. Niku jenenge barokah gitu. Kan ra utang. Wis pokoke sing marake bahagia ra utang. Masya Allah. Ning enten wong niku saproke ndek bojo ngelu gitu. Wah wis stres gitu. Sing wedok cerewet terus gitu. Enten wong aku wis dhisik urip tentrem barang ndek bojo malah mumet gitu. Kok iso lah wis angger subuh bojoku kaya breaking news. Weng eneng wae sing diomongke sing dolek-olekke yes. Yes kula wis ngomong sabar Pak wong. Aku sak ngertiku obat sakit kepala iki lho, Panadol, Eskadon sing parame ku kabeh gambare wong lanang mumet gitu kan to. Ora eneng wong wedok mumet iki ora eneng. Oh tugasnya ngonek-ngonek ketok gitu. Alhamdulillah. Nek ibu assalam mboten nggih. Salehah kabeh. Oh mboten Pak. Nggih alhamdulillah. Jadi kalau barokah itu penuh ketentraman. Nah, malah ada kata barokah yang lain yaitu ketika Allah menyebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu. Betul nggih? Niku subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kan begitu ya. Linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Surah Al-Isra 1. Ya, maha suci Allah. Ya, kalau menyangkut keagungan Allah itu subhanallah gitu ya. Bapak Ibu kalau lihat gunung yang indah subhanallah gitu ya. Kemudian lihat apa yang menakjubkan subhanallah gitu ya. Delok wong ayu subhanallah ya ora apa-apa gitu. Subhanallah. Nek diklo ora menteleng to sareng kelek kidu ya ta. Subhanallah ya. Nah ini kita punya anak yang ya lahir sehat subhanallah. Ya, nek cah cilik umur 5 tahun kok wis apal Al-Qur'an subhanallah kan gitu. Lah subhanallah asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ya, asra itu kan di waktu malam. Disebut lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Di waktu malam. Wis asra itu malam, lailan juga malam. Dan perjalanan ini memang perjalanan rohani dari masjid ke masjid. Jadi masjidil haram ke masjidil aqsa. Kok enggak ke masjid assalam? Orang eneng. Ya kan kata eneng. Jadi sini haram ila masjidil aqsa. Ya ini perjalanan malam dari masjid ke masjid. Jadi memang sepertinya Allah banyak melakukan hambanya peristiwa-peristiwa hebat itu di waktu malam. Sepertinya malam memang saat yang paling baik untuk dekat sama Allah ya. Jadi upaya-upaya kuwi awan bengi kuwi cedhak karo Allah itu malam. Sehingga Isra Mi'raj itu perjalanan spiritual dari masjid ke masjid bahkan naik ke Sidratul Muntaha itu pun di waktu malam. Kanjeng Nabi SAW menerima wahyu itu juga di waktu malam. Al-Qur'an diturunkan itu malam Lailatul Qadar. Itu kan malam kemuliaan juga di waktu malam. Bahkan sholat 5 waktu itu yang 3 di waktu malam. Maghrib ya malam, Isya ya malam, subuh ya malam. Yang siang kan cuma 2 itu, zuhur dan asar. Termasuk salat sunnah yang dianjurkan dalam Al-Quran itu juga sholat tahajud pun di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Betul enggak? Asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Di waktu malam kau bangun tahajud sebagai ibadah tambahanmu. Ini di waktu malam. Nah, bila saya menika wong niku nek cedhak karo Allah bengi niku wah paling sip ya. Nah niki hebat. Ning yo maksiat ku yo di waktu malam setan yo keranjingan melu-melu. Ya gitu. Mandelok nuburi RRI kebake nek bengi ya. Nah, gitu. Sing guyu ketake mudeng-mudeng gitu. Ya gitu jadi. Tapi sebetulnya waktu malam itu waktu yang paling bagus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ya dan itu perjalanan waktu Nabi waktu malam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Yang diberkahi itu gimana Pak? Di situ banyak kebaikan. Jadi bukan sekedar tanahnya subur. Kalau subur dia banyak sayur mayur, banyak buah-buahan, tawang mangu lebih berkah. Ya kan gitu ya. Dieng lebih berkah ya. Tapi ini di situ ada Nabi Rasulullah, betul kan? Di situ diturunkan wahyu-wahyunya Allah. Di
di situ tempat orang soleh dan soleh, itu semuanya di situ. Jadi ini tempat yang diberkahi. Nah, bulan Ramadan itu disebut bulan mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Kenapa? Di situ banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga kita bisa melihat ada kegiatan ibadah yang perintahkan Allah tidak terjadi selain bulan Ramadan. Apa yang pasti puasa. Cari itu ya. Yang namanya wajib puasa itu hanya di bulan Ramadan. Sampai namanya puasa bulan Ramadan. Kan gitu ya. Karena memang sebetulnya puasa itu tidak ada judulnya. Ya puasa wajib gitu. Tapi karena di bulan Ramadan sehingga disebut sebagai puasa bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian ada kegiatan lain di bulan Ramadan. Yaitu apa yang disebut dengan iktikaf. Itu ya. Nah, iktikaf Nabi SAW 10 hari terakhir itu setiap di akhir bulan Ramadan. Nabi tidak melakukan itu di bulan yang lain. Nah, kemudian di bulan Ramadan ada kegiatan yang lain yaitu sholat tarawih. Di mana tidak ada sholat tarawih yang lain kecuali di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW menghatamkan Al-Quran. Setiap 1 bulan itu mesti khatam. Sehingga menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sunnah. Kan begitu ya. Maka kita lihat umat Islam pun bagaimana berbondong-bondong sholat tarawih, bagaimana berkhidmat untuk bisa khatam Al-Quran. Kemudian ada kebaikan lain yang banyak dilakukan di bulan Ramadan, di antaranya sedekah. Ya, Nabi SAW seorang yang pemurah, yang begitu dermawan, tapi tidak halnya seperti kalau bulan Ramadan. Sehingga Nabi kalau bulan Ramadan itu lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Jadi lomone tikel matikel gitu ya. Samsoyo lomo nyah nyoh nyah nyoh itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tidak aneh kalau bulan Ramadan ini menjadi 1 bulan yang diimpi-impi. Bahkan ada kegiatan lain yang itu tidak banyak orang melakukan, apa yaitu umroh. Ya, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, umroh di bulan Ramadan itu fadilahnya seperti hanya haji bersamaku. Wah, coba. Ya, haji bersama Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu orang umroh luar biasa banyaknya. Kan gitu ya. Sampai demikian rupa. Karena apa? Memang ini khusus bulan Ramadan. Inilah keberkahan dari bulan Ramadan. Maka kaum muslimin gak aneh orang kemarin Rajab ngepenke ibadah mumpung bulan suci. Bar Rajab masuk bulan Sya'ban sing diiling-iling Ramadan. Sehingga Sya'ban kata Nabi SAW adalah bulan yang dilupakan gitu ya. Bulan yang dilupakan. Ya nggak beda kalau kita ini kedatangan orang yang dianggap mulia gitu ya. Wah gitu sampai gua nggak lihat wong mulia teko ning masjid Assalam, wah saya kira misalnya raja gitu. Tur lur-lure teko kabeh bisa kira. Wah itu nanti kabeh wong do ndelok rajane ngantek lali ora ndelok kancane gitu ya. Kowe ora ndelok aku lah, kowe ora mulya gitu ya. Nah, sing mulya itu biasanya diperhatikan. Nabi kaum muslimin Nabi SAW menyampaikan satu kabar bahwa amal anak Adam ini diangkat kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Ya, jadi cara-caranya dilaporke itu setiap bulan Sya'ban. Dan Nabi mengatakan, aku ingin ketika amalku diangkat ke langit, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, sehingga Nabi SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ya, jadi bulan Sya'ban bulan yang paling banyak dipakai untuk puasa sunnah. Tapi kalau wong Jawa ora, Sya'ban paling banyak dipakai untuk kekuburan. Kan gitu ya. Mbah wong kene iki sithik-sithik kuburan kok gitu ya. Masyaallah, hobine ning kuburan. Sampai bakdo ya lho. Bakdo ning kuburan kok piye? Betul enggak? Padahal kalau ke kuburan itu Anda bahagia apa sedih? Sedih no. Ya salah no. Salah kaprah itu. Salah nih wong pirang-pirang. Ya enggak? Idul kita itu kan cuma 2, Idul Adha sama Idul Fitri.
Kalau Idul Adha cek mending ya petang dino. Idul Fitri lah mek sedino. Sesuk es nyawa. Maka Idul Fitri itu hari bahagia apa hari susah? Bahagia. Maka kita disuruh bahagia, merayakannya. Betul nggak? Makan-makan, tidak boleh puasa, bergembira, ketemu banyak orang. Loh ya. Jadi kalau bicara tentang apa yang disampaikan Nabi SAW bahwa Sya'ban adalah bulan yang dilupakan, ya ini adalah pengertian ibadah, ya pengertian ketaatan. Maka kaum muslimin, waktu-waktu ini gunakanlah untuk banyak mendekat kepada Allah, ketaatan, dan ya iso Sya'ban ya jadi laleke, ya. Jadikanlah kata orang nih Sya'ban sebagai pintu gerbang menuju Ramadan, begitu katanya, ya. Pintu gerbang menuju Ramadan. Meskipun itu bukan kata Nabi tapi kata orang-orang. Artinya apa? Ya meskipun ini bulan Sya'ban tapi kita ibadahnya terus, ya di mana kita kalau bisa diperbanyak, ya seperti Nabi memperbanyak puasa sunnah, ya mungkin secara bahasa olahraga pemanasan gitu ya, pemanasan untuk masuk bulan Ramadan. Boleh kok puasa sunnah sekarang langsung puasa, sesuk posone gitu kan, sesuk neh posone, Sabtu posone, Minggu prei se, lah ngopo jagong kan gitu ya. Nah, Senin posone, ya Selasa posone, Rabu mandek se, lah ngopo renang gitu kan gitu itu. Ya pokoknya lho kuwi poso apa kuwi? Poso kok teng pleding ora Senin Kamis, ora Yaumul Bid. Ini ora kok poso teng pleding, ini poso Sya'ban. Jadi berarti puasa Sya'ban itu memang harinya bebas. Ya sebanyak-banyaknya. Jadi tidak berbentuk Senin Kamis, tidak berbentuk Yaumul Bid, tapi memperbanyak. Ya, memperbanyak puasa. Silahkan hari apapun. Wah, besok kok reneng acara poso kan gitu ya. Nah, ini di bulan Sya'ban. Ya, insya Allah kalau orang bilang orang ini bukan nabi, bukan hadis. Man syabba ala syai'in fasyabba alaih. Kalau orang itu sudah membiasakan, dia akan gampang gitu. Jadi harapannya nanti gampang ya pergi masuk bulan Ramadan tuh wah wis poso wis enteng wis enting banget gitu ya. Ya kayak bapak-bapak ibu-ibu ini sudah sering ke masjid itu ya gampang. Duduk pengajian ya enteng. Ini orang kuliah masjid itu ya rekoso. Ya kan wah jak kaya udunan ning bokong gitu aja wis usrek wae. Iki wong rene iki ya usrak-usrak wae. Ya jadi kalau sudah ke masjid tuh wah nek ra ning masjid malah gelo. Ya, saya kemarin ngisi pengajian itu, ya sudah jam 5 lebih 10 menit ini baru datang sholat subuh. Ya bapak-bapak, terus bapak kesiangan, nggih kula kawanan, wis pokoknya enten pengajian kula tetep teng masjid. Wah, ben kabeh do pengajian aku sak dhewe ora apa-apa. Ya memang bagus, bang orang laki-laki sebaiknya kalau sholat itu di masjid. Senajan telat tetep ning masjid. Wah, nek mubalek ya jaim no. Masya Allah. Oh balik kok jam 5.10 agak tekan masjid ya, Masya Allah. Lah terus piye ya pilih ning omah wae pekewuh aku gitu ya. Nah gitu ya. Ya tapi yang bagus mestinya ke masjid. Terlambat pun ke masjid. Ya terlambat pun ke masjid. Ini sebaiknya kita lakukan. Ya harus meskipun istimewanya kalau kita itu awal waktu. Nah kaum muslimin Allah. Nah apa yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah itu sebetulnya adalah manifestasi pengejawantahan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kaum muslimin, syukur kepada Allah itu bukan anjuran, tapi wajib. Ya, syukur itu adalah wajib. Kenapa? Karena hidup kita nggak pernah sepi dari nikmat. Kita bangun tidur aja sudah berarti bejo. Ijek dikei kesempatan sugeng wonten alam donya. Cek urip iki bejo. Belum melek alhamdulillah. Orang kok melek innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena akeh hutange enggak ya. Melek itu alhamdulillah. Alhamdulillah kanugrahan. Kok iso bejo Pak? Kanggone sing dosa. Berarti jek dikei kesempatan. Sampai nek pun sedo, piye? Kowe tobat to. Kowe nek mati ning kuburan penak iki. Ya to wis longgar, enteng rene gawean, garek akeh istighfar. Ora kanggo istighfar ning kuburan. Ya kabeh wong sing mati kae do istighfar niku ora ditampa. Betul enggak? Jadi jangan lagi kau sudah mati. Oh baru diparani malaikat maut kaya Firaun. Wis ya
Aku lo iman kaya imane wong Bani Israil. Al-an kata Allah, apa saiki artinya telat. Lho, megap-megape telat, apane wis dipendem, nah samsaya telat. Ya, nek tobat mumpung tesih sugeng, si ambegan. Kita tobat. Iya toh? Nah, saya ketemu ada orang ngumrohkan adik-adik 15 orang. Nah, kemudian Pak Hamid tolong kasih manasik di rumah saya, khusus keluarga, gitu. Persiapan umroh. Ning Pak, niki mboten mengke isine umroh sithik mawon. Nah, napa? Mangkandani dulur-dulur kula niku adik-adik kula niku. Men bekti karo mase ngono wae. Nah, ya. Soalnya wong kuwi adikku maaf ya, terus niki saya jadi terus terang Pak. Adik saya itu 7, sing 1,2, sing 5 kuwi ra iso tuku omah, sing nukokke aku. Lho piye? Nek karo aku ngeyel kabeh lho, coba langkah lho. Piye coba? Masyaallah wis kandhanono iki aku ki saya tuh di perusahaan saya tuh pegawai saya umrohkan Pak. Kok do apik kabeh. Terus tak bayangke, lah aku pegawai kowe tak umrohke mosok keluargaku ra tak umrohke. Maka saya umrohkan semua ini, harapan saya baik. Karena yus eneng Pak. Adikku yus kepala sekolah SMP lho Pak. Kuwi malah judi online. Lho coba ta Pak. Wah, lho wis kuwi lho tak kei bocoran kuwi. Eneng sing abangan, eneng sing tak jak umroh angel gitu. Pegah. Nah, pas saya ngisi pengajian di situ, ternyata ada satu. Ternyata yang pegah wedok gitu loh. Berarti dia bilang, Pak Ustadz saya itu enggak bisa bohong. Saya terus terang. Saya ini perokok. Ya, terus saya itu banyak dosa. Ya, saya itu kalau umroh ini sebenarnya berat. Ya, saya enggak pantas ada di depan Baitullah Ka'bah. Saya kotor. Loh, iki tekok apa deklamasi. Ya, kok medeni banget ya. Ya, saya yang terus maksudnya piye ya. Ya, jadi pertanyaan saya Ustadz, apakah saya selama di Mekah boleh ngerokok? Alah gertek kok ngerokok angel rame-rame ya. Ya, saya bisa sampaikan ya. Jangan pernah merasa kau itu kotor, enggak pantas untuk di depan Baitullah, enggak pantas mengangkat tangan berdoa. Terus pantasnya kapan? Ya kan? Pantasnya kapan? Nah, jadi ini saatnya mengakui kesalahan dosa. Mumpung dikasih kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk ke Baitullah, ya kan? Ora kabeh wong nggae kesempatan, kau tobatlah. Durian-durian roti-roti. Ya, semua orang punya masa lalu. Saya punya tetangga itu tiap hari minum khamr. Nek ngombe ora kok malam minggu bedino. Iya ta. Tapi alhamdulillah ini sekarang wis berubah. Gelem adan, kowe adan, kowe engko sik dari marbot dikasih uang 1 bulan sekian, kok manganmu dijamin, belum purun. Nah, udah berubah. Adan wedok cendek mulai. Bareng. Lah kok sing adan ndi? Lho kowe kok ora ning masjid? Lah kan kula kan adan tok. Ya ora adan tok. Ya ora salah. Wah, kula mboten gadah sarung wis tak kei. Niku ngantek sakniki angger ning bar luhur niku nggih ngarep ngarep kursi masjid niku. Pak Hami kula niku gumun kali awak kula dhewe. Lah piye? Kula kok iso nyandang ngenten nganggo sarung nganggo koko. Atase kula lho kok iso ngayo ngenten klambi kula. Lho saking dhisik belinge ra rame-rame. Ya kuwi sok ben kancamu beling sudah mati to. Kok kayak loro kayak mati kabeh. Bolong kucing wis digaduk piye masyaallah. Dan keranji kan. Gitu. Kucingnya tanggane ilang kabeh bae dhek sing mangan to. Ya masyaallah saiki tobat. Alhamdulillah kancamu loro kae saiki mesti gumun sok ben. Ya to, kabeh deret-deret ning neraka kae mlebu swarga dhek kaget. Dan kowe kok sing swarga, kowe mati aku tobat tok. Ya to. Kancamu miso-miso kere kata. Kok iso lah mula kuwi penake panjang umur ki tobat ning ora kabeh wong panjang umur gelem tobat. Iki wonge ra teko iki. Lah gelem tobat iki sing teko ya sing tobat-tobat iki. Ya alhamdulillah. Perkara dhisik wis rewo-rewo wis ben lah. Saiki bismillah. Yang itu ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kasih kesempatan bangun. Alhamdulillah allati ahyana. Betul enggak? Ba'damatan wa ilahin nusur. Tapi sekelak kau akan kembali kepada Allah. Enggak masalah. Kata Nabi SAW, banyak orang melakukan amalan-amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Garek sakilan loh.
mlebu neraka, garek sakilan, tapi ternyata dia melakukan amalan orang ahli surga, maka dia masuk surga. Ini artinya apa? Orang dinilai oleh Allah itu yang penting akhirnya, betul nggak? Maka disebut husnul khotimah. Kayak film, gitu. Lakoni menangi carry, gitu Pak, gitu. Kayak film, yang penting carry nih. Itu Batman karo Robin kalah terus nih awalnya, carry ini menang gitu ya. Ya, jadi yang penting kita itu terakhirnya itu falah, terakhirnya menang, kan begitu ya. Nah ini, tapi jangan dibalik. Wong melakukan amalan-amalan ahli surga, gerek sakilan mlebu swarga, malah nindakake amalane wong ahli neraka. Waduh, cilaka iki. Ya maka ini penting istiqomah. Lah terus pundi Pak saketo istiqomah? Ikhlas. Ikhlas, betul enggak? Orang kalau ikhlas tuh ajeg. Ya mesti ajeg. Nah, ini orang ikhlas orang mungkin ajeg. Bisanya ajeg tuh ikhlas. Bapak mencintai istri, ikhlas, ajeg. Ya toh? Nenek mencintai karena hitam manis, ora ikhlas. Delokan kok angger manis ilang gara irenge tok. Ya toh? Ah mesti ora cintane. Gitu. Saya bleret ya toh. Ya gitu. Ibu-ibu, ya sekarang banyak perempuan-perempuan gugat cerai kepada suaminya. Kenapa? Enggak ikhlas. Ya toh? Ada uang abang disayang. Gak ada uang abang, sudah. Mula sing gugat cerai kan akeh-akeh wong wedok. Karena dia nikahnya nggak ikhlas, karena uang. Nek duitnya papah, nek duitnya kok papah entek di mamah itu kan, karena nggak ikhlas, ya kan gitu. Wow, ya nggak. Oh, kalau ikhlas tuh kayak Khadijah itu loh, betul nggak? Wah, wes dia kaya raya, boleh dibilang konglomerate Mekah. Entek badannya ramah masalah demi perjuangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Nabi ketinggalan Khadijah, wah Nabi sedihnya luar biasa. Maka peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan meninggalnya Khadijah. Disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Kok sedih Pak? Kalian tinggal bojo, sing ikhlas. Coba bayangkan, Nabi bilang ora eneng wong kaya Khadijah. Wabeh wong gurung enek sing iman. Sing pertama iman siapa? Khadijah. Nabi itu jadi nabi, jadi rasul. Dia bilang, ya Khadijah, aku saiki nabi, saiki aku rasul, diutus Allah untuk mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Apa kamu percaya bahwa aku Rasulullah dan apakah kamu mau beriman bahwa Tuhan itu hanya Allah? Kula pitados, kula mangulang wahai suamiku. Maka Nabi mengajari, syahadatlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khadijah pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang pertama kali yang mengatakan syahadat itu Khadijah. Angel tenan. Ya, angel. Dipercaya bojo ki angel. Angel. Ya enggak? Ojone kok dadi nabi. Tangga kuwi lho nyalon RT, bojone ora percaya. Ya kan. Cik Thomas, Bu aku ki dadekke Pak RT piye Bu? Alah, modelmu ki ger mancing tok ora iso apa-apa. RT kowe medhom BLT ra rata donek-donekke wong sak kampung kae lho. Bojone Bu RT ngelu sirahe gara-gara wis rasa sing-sing wae ngono kata-kata. Coba. Arep dadi RT wis donek-donekke karo bojone kok. Ini Muhammad SAW itu jadi nabi, jadi rasul. Itu saya beriman, itu Khadijah. Loh, terus imane ora geriman ya. Pejuang. Waktu Nabi dipoyoki, diantemi, Khadijah yang menghibur, Khadijah yang membesarkan hatinya. Mula Kanjeng Nabi ini njaba mumet mulih ndelok Khadijah celes. Oh, sementara saiki kathah wong ning njaba celes mulih ndelok bojo mumet. Wah, keraji kan iki. Masyaallah. Angger bengi kok ning hek kowe kok ora mulih-mulih bojoku jek melek kok. Masya Allah. Iwang ya teko iki. Dadi mula delok agar wong ning HIB ngenteni bojone turu sik. Masya Allah. Ya inilah, jadi maka kita betul-betul Masya Allah. Ini Rasul Muhammad SAW begitu luar biasa karena istri yang solehah. Maka ini keberkahan, ya, keberkahan. Maka tidak ada orang seperti Khadijah. Nah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yaitu hidup.
Ya kan? Nikmat kesempatan. Apalagi kita diberi hidayah iman. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita lihat perkara sugih, tahta, kuasa, qalil. Adunya mataun qalil. Ini kenikmatan juga tapi kecil. Yang paling besar itu hidayah, yang paling Islam itu Islam. Ya. Maka kaum muslimin Allah, mari kita selalu bersyukur. Ya, jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Karena manusia itu memang walaqad khalaqnal insana halu'a ya. Tetapi kita harus banyak bersyukur. Bersyukur bahwa apa yang kita dapat ini tidak pernah sepi daripada nikmat. Ada ujian ya, ada cobaan pasti. Lawang adeki arlebu swarga. Tapi itu terukur, kan gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, terukur. Tapi kalau nikmat wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, itu tidak terukur. Sangat nikmat. Harusnya kita selalu bahagia, tidak bersedih hati. Ning menungso ki ya ngono. Kadang-kadang sing dipikirke iki sing ora kecekel, sing ora ono. Betul kan? Atau melihat nikmatnya orang lain. Itu yang menjadi kita enggak bersyukur. Padahal kalau kita lihat diri kita sendiri, alhamdulillah, dikai sehat. Betul kan? Saya tuh kemarin ada kontradiksi. Yang saya ketemu teman-teman reuni, ada teman saya, ini habis sakit loh Pak Ami. Oh ya, saya bilang, kau sakit apa? Ya, apa? Paru-paru, saya di kemo Pak Hamid. Besok saya jadwalnya di kemo. Nah, sementara ada tetangga saya, WA saya, besok jadwalnya kita renang loh. Ya, coba bayangkan. Sijine jadwalnya kemo, sijine jadwalnya renang. Masya Allah, udah kontradiksi. Lalu saya bilang kau bisa sehat, kau bisa ke masjid, kau bisa renang. Itu nikmat, betul kan? Tapi yang di kemo juga nggak apa-apa. Itu Allah itu menghapus dosa, kan gitu ya. Menghapus, nek sabar, ya nek sabar. Dan yang kita ini diberi nikmat, jangan sampai kita berkeluh kesah, gersak menetok, menetok, jangan. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, syukuri. Kita bisa sampai sejauh ini, kita punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu Allah yang kasih. Hati harus menyadari Allah yang kasih. Kemudian yang kedua, jangan lupa ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini syukur berbentuk lisan. Ya. Dan betul-betul Allah senang orang yang mengucap alhamdulillah. Maka sidik-sidik alhamdulillah. Ya, kalau kita bersyukur dengan hati, itu mengakui nikmat ini Allah yang kasih. Bukan kita yang pintar, bukan kita yang hebat. Bersyukur dengan lisan, kita tidak pernah tidak kecuali alhamdulillah. Tangi turu, ya alhamdulillah. Sidik-sidik alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini afdalud doa. Kata Nabi SAW, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik ucapan doa itu adalah alhamdulillah. Karena dengan ucapan alhamdulillah itu la azidannakum, kamu akan diberi oleh Allah nikmat yang lebih banyak. Loh, ya ning donya ya ning swarga. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Maka jangan sampai kita berkeluh kesah. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kaum muslimin, puncaknya syukur itu adalah beramal. Jadikanlah nikmat ini untuk ketaatan. Itu namanya bersyukur. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita dan itu diabadikan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaika wa ilayya masir. Bersyukurlah kamu kepadaku, yaitu Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Artinya apa? Orang yang bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua, dia akan pulang kepada Allah, akan mendapatkan apresiasi atas syukurnya. Tapi siapa yang kufur pada Allah, kufur pada orang tua, maka dia akan kembali kepada Allah, sadar atau tidak sadar. Ya, dan dia akan betul-betul menerima azab karena kufurnya. Kenapa kok syukurnya kepada Allah? Karena pada hakikatnya Allah yang memberi nikmat. Ini wedang memang sampai di sini, tapi hakikat wedang ini Allah yang kasih. Betul nggak? Nah, sebegitulah kita, Bapak, Ibu misalnya ada yang jadi PNS, jangan jadi PNS. Pada dasarnya Allah lah yang menjadikan kalian. Kan begitu. Orang yang bisa pandai, ya Allah yang kasih kepandaian. Allah ngasih kuasa, Allah yang kasih kuasa. Kalau Allah nggak kasih, nggak bisa. Betul kan? Nah, saya jadi ingat Pak Bahlil ya, Menteri SDM. Pak Bahlil.
Dia bilang, saya itu ditanya sama Pak Bowo, kamu dulu sekolahmu di mana? Walah, universitas saya nggak ada di peta Pak, katanya gitu ya. Ya udah peta, nggak ada di peta universitasnya. Tapi orang yang dari kampung di timur ya dan tidak sekolah yang hebat, tapi bisa jadi menteri. Coba 2 presiden jadi terus loh. Coba bayangkan. Ya, kemarin di DPR itu dikasih AC, dia minta AC-nya dimatikan, tidak kuat AC. Kenapa? Katanya saya sudah kelamaan jadi orang miskin, sehingga nggak kuat AC katanya. Pada ketawa. Jadi orang seperti ini kok bisa jadi menteri? Ya sudah, itu Allah kasih. Bukan karena hebatnya, bukan karena apanya. Tapi ingat, itu semua Allah kasih. Ya kan gitu. Kadang-kadang kita lupa kalau Allah yang kasih. Sehingga kita jumawa, kita sombong, kita angkuh. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita sudah diberi, gunakan nikmat itu untuk apa? Kebaikan, untuk taat. Itu syukur yang ketiga, yaitu syukur dengan perbuatan, untuk taat. Nah, kamu syukurlah. Syukur kepada Allah dalam bentuk taat apa yang paling utama? Ditanyakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah suka dari diri saya? Ya, kalau itu saya lakukan. Kata Nabi SAW, as-salatu alal waktiha. Kau sholat tepat waktu. Subhanallah ya Rasulullah. Kemudian apa setelah itu ya Rasulullah? Birrul walidain. Kau bersyukur pada orang tua dengan berbuat baik kepada keduanya. Subhanallah ya Rasulullah. Kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang paling disukai Allah, orang yang bersyukur itu nomor 1, sholat tepat waktu. Dan ini fadilahnya luar biasa. Maka kaum muslimin khususnya bapak ini ya, kalau azan langsung ke masjid, itu nggak ada yang ngalahin amal itu. Amal apapun nggak akan pernah bisa menang dengan as-sholatu alal waktiha. Para alim ulama mengatakan sholat alal waktiha gimana Pak? Ya kau sholat sama imam, kau berjamaah di masjid. Bukan kok orang bilang as-sholatu alal waktiha itu misalnya subuh jam 4:15 sampai jam 5:15. Ala waktiha itu ya selama jam 4:15 nanti jam 5:15. Bukan enggak. Kalau itu disebut alal waktiha, kalau yang tidak alal waktiha yang mana? Kan gitu ya. Bukan kok sholat tepat waktu itu nek duhur antara jam 12 kate jam 3:20. Pokoknya anggere cek lu wayahe kuwi ya cek tepat waktu. Kalau saya bilang kalau itu tepat waktu, kau bilang itu waktu yang tepat waktu, yang tidak tepat waktu yang mana? Kan gitu ya. Nah, enggak bisa. Apa emangnya boleh duhur jam 4? Wa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu oleh pada orang mukmin itu ditetapkan waktunya. Waktunya memang itu, tapi yang dimaksud alal waktiha itu yang awal. Gitu loh. Kalau Anda bilang subuh jam 4:15 karo jam 5:15 podo, nanti orang nggak berjamaah. Kan gitu, podo wae kok. Kan gitu kan? Nah, enggak, beda. Ya, Anda kalau sholat jam 5 ya cek subuh. Cek subuh. Nek pilih corone martabak ndoke siji. Ya, orang istimewa. Ya, jadi kalau yang istimewa ya yang tepat waktu. Maka nanti orang-orang istimewa ini di hadapan Allah sangat istimewa. Ya, kalau di dunia ini yang istimewa kan jabatannya. Di dunia ini yang istimewa kan pangkatnya, duitnya. Besok di akhirat, innallaha la yanzuru ala suwarikum wala amwalikum. Prejenganmu, bandamu ora dipirsani Allah. Walakinna yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu yang bertauhid dan amalmu yang penuh rasa syukur. Dan puncak amal syukur itu as-sholatu alal waktiha. Nah, kemudian amal yang terbaik yang kedua apa? Yaitu birrul walidain. Maka Nabi mengatakan kalau sampean punya orang tua yang sudah sepuh, sampean nggak masuk surga, bangetan. Ya, mungkin dalam kaidah orang Indonesia bilang seperti anak ayam mati di lumbung. Lah wong lumbunge nggone beras kok iso mati keluwen ning nggon kono kan bangetan to. Kan gitu ya. Maka ada orang kok nggak masuk surga padahal dia punya orang tua bangetan, mesti dhisik dikirim ning panti jompo ki wong tuane. Ya, coba Anda rawat, Anda asuh, Anda lindungi, Anda sayangi dengan sedemikian rupa. Wah, surga. Surga. Maka nomor 1 itu
orang tua. Orang tua. Nah, kaum muslimin bab ngene iki nek ora Islam ra mudeng. Betul enggak? Saya dengar-dengar sekarang itu orang Singapura enggak mau nikah, enggak mau punya anak. Kenapa? Karena dua anak kuwi padha wae mumpet. Karena ora enek anak sing bekti karo wong tua. Bahkan sampai di Jepang itu ada peristiwa seorang ibu kaya raya, sudah sepuh, nyuri di mall. Maka dia ditahan di penjara. Ternyata jarak. Saya sengaja mencuri ben di penjara. Kenapa? Nek ada ngopo-opo aku nek sing ngawasi. Soalnya nek ngomah nek sing ngawasi lho, nak kerajangan ada. Masya Allah. Ya. Piye saking judeke urip ya. Ya, maka ini kenalkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Betul enggak? Taat kepada orang tua. Saya kemarin isi pengajian, saya sampaikan bagaimana kisah Nabi itu di sekolah SD Muhammadiyah PK itu ya. Bagaimana membangun generasi yang baik gitu. Saya contohkan Nabi Ibrahim, bagaimana dia mampu mendidik keluarganya termasuk Ismail. Le, ya aku didhawuhi Allah kan beleh kowe piye le? If almatuk marsata judini insyaallah minas sabirin, kata Ismail. Wahai ayahandaku, kalau itu Allah perintahkan, kerjakanlah perintah itu. Insyaallah kau dapati aku orang anak yang sabar. Ketika saya sampaikan ini, ada seorang bapak, orang tua murid itu kacung. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Gini, monggo saya bilang. Saya kalau kisah Nabi Ibrahim saya tertarik gitu ya. Saya itu heran, kok Ibrahim bisa ya mendidik anaknya Ismail tak boleh pilih. Nggih. Kok taat bener, Pak? Carane didik bocah songono ki piye, Pak? Ya, anakku tak kan jikok sendoke ra jikok ra makat. Lah kuwi. Lah kuwi sing angel ya. Oke, sampai tekokmu angel rame-rame ya. Tapi insyaallah ya. Insyaallah saya mudah-mudahan enggak salah saya bilang. Kalau Anda lihat itu Ibrahim pendidik itu dia bilang sama istrinya Hajar, kamu saya tinggal di sini padang pasir ya. Yang tandus gitu. Tempat seperti ini kau tinggalkan kami, kata istrinya. Iya. Lantas kau titipkan siapa aku? Kata Ibrahim, Allah. Benar kan? Ketika Ismail ini tak boleh piye. Loh, kenapa dibeleh? Allah yang suruh. Jadi rupa-rupanya Ibrahim itu selalu menyebut kata Allah dalam setiap perintahnya. Maka ketika Anda mampu mengajarkan nilai-nilai Allah di dalam hidup keluarga, maka insya Allah anak-anakmu taat, bojomu taat. Betul gak? Nah, maka kalau kita ini ingin seperti Ibrahim, ya sejak dini, ya, misalnya adzan Allahu Akbar, yuk sholat yuk. Allah senang loh lihat hambanya yang sholat. Ya gitu ya. Walaupun anak mau suruh mandi, ayo mandi. Allah paling senang lihat hambanya yang bersih. Gitu. Walaupun olahraga, yuk kita pit-pitan yuk. Ngapa? Allah senang lihat hambanya yang sehat. Betul gak? Nah, jadi gitu, ayo bersihkan itu tempat tidurmu, pakai itu sana. Allah senang lihat hambanya yang bersih. Jadi jangan lupa sebut kata Allah, Allah, Allah dalam setiap aktivitas kita. Nek nyambut gawe sing kuat, sing tenanan, yo golek duit sing akeh, yo engko iso nggo ngamal. Allah lebih senang lihat hambanya yang kaya, yang kuat. Kan begitu ya? Sehingga bisa sedekah, bisa berbuat baik. Jadi supaya anak itu motivasi golek duit, motivasi sinau, motivasi resik-resik, motivasi olahraga, motivasi hidup itu adalah Allah. Kadang-kadang orang itu ya sudah nggak punya motivasi gitu. Aku serati motivasi apa-apa karena nggak ada Allah di situ. Nah, sehingga kalau sudah Allah itu enak, ya. Nah, itulah yang dilakukan Ibrahim kepada keluarganya. Dan itu pula yang harus kita lakukan kepada keluarga kita. Supaya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Nah, kaum muslimin, maka mari kita hiasi hidup ini dengan rasa syukur. Satu, kita menjadi lebih bahagia daripada kalau kita banyak sambat dan keluh kesah. Yang kedua, Allah lebih senang kepada kita. Sehingga Allah kasih keberkahan hidup kita. Dan insya Allah di husnul khotimahkan dan dipastikan ahli surga. Bukankah nanti titik aneh syukur itu adalah sholat? Betul gak?
batasan syukur dan kufur adalah sholat. Maka ketika Allah tanya, ya malaikat, meskipun Allah maha tahu, tapi Allah bertanya, seperti kata pepatah, sudah gaharu cendana pula. Wahai malaikat, ya, ini jamaah salam piye salate. Saya Gusti, 5 waktu, sip, langsung surga. Wow, Masya Allah ya, langsung surga. Malaikat jundil, niku sok-sok ngrasani mubalek niku, yamene kok ya ora barbar, ora apa-apa, ya ta. Ora apa-apa. Ya, yang penting sholatnya tertib. Ya, Masya Allah. Ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan yang sedikit ini berkah ya. Selamat beraktivitas, sehat walafiat, dan marhaban ya Ramadan. Insya Allah kita semua diberi kesempatan bisa ibadah dengan leluasa, baik, sehat, kuat selama bulan Ramadan sampai akhirnya ya, sehingga kita menjadi orang yang beridul fitri. Insya Allah. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.